Ya, kita berjumpa lagi dengan Raja Kuis. Berikut kita akan membahas tentang jerawat. Apakah makan coklat membuat jerawat? Jawabannya ternyata tidak loh. Apa yang kita makan bukanlah penyebab jerawat. Jerawat mempengaruhi lebih dari 96% remaja pada beberapa waktu selama masa pubertas mereka. Begini penjelasannya. Setiap rambut manusia tumbuh dalam kantong di kulit yang disebut dengan folikel. Dari bahasa Latin disebut tas kecil. Setiap folikel mendapat makanan kelenjar yang mengeluarkan zat lilin yang disebut sebum. Nah, di samping setiap folikel itu terdapat kelenjar lain yang membawa keringat ke permukaan kulit melalui pori kecil. Selama masa pubertas, peningkatan kadar testosteron dalam kedua anak lelaki dan perempuan menimbulkan kenaikan produksi sebum tadi. Tumpahan ini keluar ke dalam pori keringat, menyumbat pori dengan kompos minyak yang matang untuk si bakteri. Hasilnya adalah jerawat. Koloni ini disebut acne vulgaris atau disingkat jerawat. Anak lelaki memiliki tingkat testosteron yang lebih tinggi daripada perempuan. Itulah sebabnya mereka juga cenderung memiliki jerawat lebih banyak. Jadi bukan coklat, tetapi testosteron yang menyebabkan jerawat. Namun pola makan berpengaruh juga, dan beberapa makanan pasti membuatnya lebih buruk. Pada tahun 1981, Profesor David Jenkins, seorang ahli gizi berbasis di Toronto, Kanada, mengukur efek karbohidrat pada kadar gula darah. Dia menemukan bahwa makanan tepung seperti roti putih, sereal, dan kentang menaikkan kadar gula darah secara dramatis, tapi makanan manis memiliki efek yang jauh lebih sedikit. Makanan tepung-tepungan memiliki struktur kimia yang lebih sederhana dan lebih mudah bagi sistem pencernaan untuk mengkonversi menjadi glukosa. Protein, lemak, dan gula yang lebih kompleks seperti coklat lebih sulit untuk menyerap. Dari sini, Jenkins merancang sebuah timbangan yang disebut dengan GI atau Glycemic Index, dari bahasa Yunani glikis artinya manis dan haima artinya darah. Makanan dengan skor GI tinggi meningkatkan kadar gula darah sehingga membuat lonjakan dalam produksi insulin, hormon yang mengatur asupan tubuh glukosa. Insulin sendiri dikendalikan oleh testosteron dan produk susu merangsang testosteron. Jadi, saat sarapan, sereal dan susulah yang mengandung dosis ganda yang menstimulasi hormon ketimbang gula yang dapat memperburuk jerawat. Kata jerawat dalam bahasa Inggris, acne, pertama kali digunakan pada tahun 1835, tetapi itu berasal dari kesalahan ejaan Asyur, negara kuno yang sekarang menjadi Irak Utara, yang berusia 1500 tahun. Pada abad ke-6, Autius Amidenus, seorang dokter dari kota Amida, sekarang Turki modern, secara tidak sengaja menciptakan sebuah kata baru, yaitu acne, untuk menggambarkan jerawat. Ia sebenarnya bermaksud menulis acme, bahasa Yunani yang berarti titik. Fakta mengenai coklat: mengunyah coklat favorit Anda menghasilkan endorfin yang membantu meredakan rasa sakit, mengurangi stres, dan menurunkan risiko penyakit jantung dan kanker. Pada tahun 2007, sebuah perusahaan penelitian, The Mind Lab, menunjukkan bahwa untuk beberapa orang, terutama perempuan, makan sepotong coklat hitam membuat jantung berdetak lebih cepat dan lebih lama daripada ciuman bergairah. Apakah anak menjadi hiperaktif karena minuman manis? Ternyata pun jawabannya tidak. Tidak ada bukti ilmiah yang menunjukkan bahwa anak menjadi hiperaktif ketika diberikan minuman manis, permen, atau makanan ringan. Dalam satu tes, sekelompok anak diberikan minuman yang sama.
tinggi gula, tetapi orang tua dari setengah sampel diberitahu bahwa mereka telah diberi minuman bebas gula. Ketika ditanya setelah itu, orang tua yang mengira anak mereka tidak mendapat asupan gula, padahal sebenarnya ia melaporkan perilaku anaknya jauh dari perilaku hiperaktif. Dalam studi lain, beberapa anak diberikan makanan tinggi gula, sedangkan anak yang lain makanan bebas gula. Tidak ada perbedaan dalam perilaku yang diamati. Tidak, bahkan ketika menurut British Medical Journal di tahun 2008, anak telah didiagnosis dengan masalah defisit hyperactive disorder atau ADHD. Karena orang tua berekspektasi bahwa gula menyebabkan hiperaktif, demikianlah yang kemudian mereka lihat. Ini semua dimulai pada tahun 1973 ketika seorang spesialis alergi Amerika Serikat yang disebut Benjamin Feingold yang hidup pada tahun 1899 hingga 1982 pertama kali menunjukkan bahwa hiperaktif pada anak dihubungkan dengan apa yang mereka makan dan mengusulkan diet untuk mencegahnya. Dia merekomendasikan untuk memotong semua pewarna buatan dan penyedap rasa, termasuk pemanis buatan. Diet yang diajukan Feingold tidak melarang gula, tetapi dunia medis secara bertahap menerima gagasan adanya hubungan antara hiperaktif dan makanan manis. Tidak ada seorang pun yang pernah datang dengan teori yang layak untuk menjelaskan persis bagaimana gula mungkin memiliki efek ini pada anak. Jika kadar gula darah tinggi adalah penyebabnya, maka tentu akan menjadi tak terkendali setiap kali makan sepiring nasi atau kentang.